Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ramdan dengan NIM 118206074 dari semester 5 kelas C, jurusan Pendidikan MIPA, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan fisiologi hewan mengenai alat indera. Praktikum yang pertama yaitu bintik buta dan praktikum yang kedua yaitu indera pembau. Selamat menyaksikan. Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu adalah untuk mengetahui luas daerah yang mempengaruhi oleh bintik buta. Kedua, untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum titik buta adalah yang pertama ada alat ukur panjang atau biasa kita sebut meteran, kemudian ada pulpen dan juga ada kertas manila. Pada praktikum indera pembau, bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada apel, yang kedua ada jahe, kemudian setelah itu apel dan jahe dipotong menyerupai dadu. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera karena alat indera manusia terdiri dari 5, yakni indera penglihatan yaitu berupa bola mata, terus ada indera pendengar yaitu telinga, indera pembau yaitu hidung, indera pengecap yaitu lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Bintik buta adalah bagian bola mata yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Bagian ini menjadi jalan saraf optik meninggalkan bola mata. Indera pembau atau penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghirup ini dapat terganggu jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. Indera penciuman atau pembau memungkinkan kita untuk membedakan bagaimana macam aroma atau bau, misalnya aroma kopi, coklat, parfum, bunga, hingga rempah-rempah. Ini adalah proses untuk mencari titik buta ya teman-teman. Jadi pertama itu saya menyuruh teman saya untuk melakukan praktikum ini dengan cara kertas manila tadi yang telah disiapkan itu dijauhkan dari mata saya sekitar 60 cm. Nah, setelah itu saya meminta kepada teman saya untuk mendekatkan kertas manila itu secara perlahan ke mata saya. Tutup salah satu mata, kemudian lihatlah tanda secara bersilangan. Lakukan percobaan ini selama 3 kali ya teman-teman. Bukan hanya salah satu mata aja ya teman-teman, yang saya teliti itu ada 2 mata, antara mata kiri dengan mata kanan itu dilihat titik butanya. Dan untuk hasilnya nanti akan saya buatkan tabel setelah video ini. Ini adalah tabel pengamatannya, jadi bisa teman-teman lihat ya hasilnya. Kemudian masuk ke praktikum kedua yaitu tentang indera pembau ya teman-teman. Ini saya sudah menyiapkan antara apel dengan jahe ya, dimana mata saya dan hidung saya itu tidak ditutup. Maka untuk yang apel saya terlihat biasa saja, tapi ketika yang jahe saya terlihat ragu gitu. Percobaan pertama. Percobaan kedua yaitu hidung dan mata saya ditutup, kemudian tetap ada 2 sampel ya, ada sampel apel dan juga jahe. Nah, di sini ada beberapa perbedaan gitu, dimana tidak ada keraguan karena saya tidak dapat mencium aroma jahe dan tidak dapat mencium juga aroma dari apel itu sendiri, teman-teman. Sebenarnya setelah memakan jahe pertama itu kita harus minum ya untuk menetralkan supaya tidak tercampur antara jahe dan juga apel. Tapi di sini sepertinya saya rasa walaupun sudah minum tidak hilang ya rasa jahenya itu, tapi tidak apalah. Nah guys, berdasarkan hasil pengamatan ditemukan perbedaan jarak bintik buta antara satu orang dengan yang lainnya dan percobaan 1 sampai dengan percobaan ketiga. Hal ini sesuai dengan menurut Alfiana pada tahun 2016 menjelaskan bahwa setiap individu memiliki jarak buta yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya saat melihat objek.
Saat ini kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu. Maka itulah jarak titik buta semua impuls saraf yang dibangkitkan oleh batang dan kerucut. Sel batang dan kerucut merupakan bagian retina yang mampu menerima rangsang sinar tak berwarna atau sel batang, dan mampu menerima rangsang sinar kuat dan berwarna atau sel kerucut. Sel batang dan sel kerucut ini berjalan kembali ke otak melalui neuron dalam saraf optik. Oleh karena itu objek dapat ditebak bentuknya. Pada retina mata kita ada bintik kuning dan bintik buta. Ya, bintik buta ini tidak peka terhadap cahaya. Maka bila pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik buta pada retina, maka bayangan benda tersebut tidak nampak. Sebaliknya, bila pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka bayangan benda tersebut akan nampak. Ini karena bintik kuning merupakan tempat fotoreseptor berupa sel berbentuk kerucut, sehingga apabila bayangan jatuh tepat di bintik kuning, maka rangsang cahaya akan diterima dan diteruskan ke otak. Selanjutnya yaitu ada indera pembau. Ya, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, percobaan yang pertama yaitu dengan menutup mata dan hidung lalu mencoba memakan apel dan jahe, namun tidak tercium aromanya, hanya bisa dirasakan pada percobaan kedua yaitu dengan menutup mata namun dengan hidung tidak ditutup. Lalu mencoba memakan apel dan jahe, hasilnya yaitu aromanya tercium dan rasanya pun bisa dirasakan. Hal ini sesuai dengan indera penciuman, adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar. Melalui aroma yang dihasilkan, seseorang mampu dengan mudah mengenali makanan yang sudah busuk dengan yang masih segar dengan mudah hanya dengan mencium aroma makanan tersebut. Di dalam hidung kita terdapat banyak sel kemoreseptor untuk mengenali bau. Ini menurut Kesumo Putro tahun 2002. Oke teman-teman, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya yang sudah disediakan. Yang pertama itu pertanyaannya adalah apa fungsi tanda plus pada praktikum bintik buta? Oke, dari hasil pengamatan di atas, tanda plus digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda plus tersebut masuk ke dalam bintik buta. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan kedua, samakah bentuk dan luas daerah yang dipengaruhi bintik buta pada setiap orang? Jawabannya tentu berbeda ya teman-teman, karena mata yang digunakan setiap orang berbeda-beda. Ada yang memiliki mata normal dan juga ada yang memiliki mata miopi, maka luas daerah bintik buta tentu berbeda-beda. Selanjutnya itu apakah yang dimaksud dengan bintik buta? Bintik buta itu adalah bagian retina yang tidak peka terhadap cahaya. Jika bayangan benda jatuh pada bintik buta, maka tidak dapat melihat benda tersebut atau kita tidak dapat bisa melihat benda tersebut. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat itu adalah mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sadar bahwa ada pengaruh bintik buta? Ya. Jawabannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari saya tidak sadar ada pengaruh bintik buta. Hal ini mungkin disebabkan karena bintik buta merupakan bagian terkecil mata yang tidak banyak diketahui orang umum dan tidak terlalu dipermasalahkan dalam kehidupan. Hanya orang yang mendalami bidang ini saja yang menyadarinya. Baiklah teman-teman, kita sekarang sudah pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini adalah bintik buta dapat disimpulkan jika semakin jauh jarak mata dari tanda plus dan titik, maka semakin besar pula luas daerah bintik buta seseorang. Arti dari bintik buta itu sendiri adalah bayangan benda tidak terlihat pada jarak tertentu, karena cahaya dan titik jatuh di daerah bintik buta yang menyebabkan kesan tidak terlihat. Kemudian pada praktikum indera pembau dapat disimpulkan bahwa indera pembau berfungsi untuk mengetahui kenormalan pada penciuman terhadap sampel apel dan jahe yang dimakan pada praktikum. Terima kasih.